Beberapa dari kalian pasti suka ngerasa ada di situasi, duh uang aku habis terus nih, tapi habisnya kemana ya? Dan kalian bingung dan akhirnya kalian bertanya-tanya, uangku kenapa bisa habis terus ya? Emangnya aku ngapain aja? Nah, kalau kalian merasa seperti itu, video ini cocok banget untuk kalian, tonton sampai habis ya. Halo semuanya, kenalin nama aku Marsha Salwa Putri dengan NIM 2408117. Aku dari kelas Biologi C. Aku di sini akan membawakan tema kelola keuangan. Nah, pengelolaan keuangan atau manajemen keuangan yaitu kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan keuangan. Tujuan pengelolaan keuangan dapat berbeda-beda ya, tergantung dari konteksnya, seperti pribadi, perusahaan, negara, atau daerah. Nah, di sini aku bakal bahas pengelolaan keuangan secara pribadi. Nah, pengelolaan keuangan secara pribadi tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan pokok dan jangka panjang, menghindari utang berlebihan, memastikan pengeluaran dana secara optimal, dan meningkatkan kualitas hidup. Nah, di zaman sekarang ini banyak sekali orang-orang yang terlilit hutang berlebihan. Apalagi di zaman sekarang ini sudah ada yang namanya pinjaman online, entah itu untuk memenuhi gaya hidup atau memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, salah satu faktor mengapa orang-orang di zaman sekarang ini banyak sekali orang-orang yang terlilit hutang yang berlebihan. Salah satu faktornya yaitu kebutuhan yang tinggi dari penghasilannya. Nah, kelola keuangan ini penting untuk kita ketahui agar kita bisa mengetahui kebutuhan apa saja nih yang sekiranya tidak terlalu penting dan kebutuhan apa saja yang tidak bisa diganggu-gugat. Saat mengelola keuangan, ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan ya. Yang pertama, menyusun tujuan keuangan. Jadi tentuin dulu nih tujuan keuangan yang ingin dicapai, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, membuat perencanaan keuangan. Buat rencana keuangan yang mencakup kegiatan keuangan dan produk keuangan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang sudah teman-teman buat tadi ya. Yang ketiga, melaksanakan perencanaan keuangan. Nah, nanti teman-teman bisa terapin ya perencanaan keuangan ini yang udah dibuat secara disiplin. Yang keempat, merevisi rencana keuangan. Nah, di sini teman-teman tinjau dan perbarui lagi perencanaan keuangan secara berkala ya, untuk menyesuaikan kondisi keuangan yang berubah. Yang kelima, mencatat pengeluaran keuangan. Catat semua pengeluaran baik kecil maupun besar untuk membantu melacak pengeluaran dan memperkirakan pengeluaran selanjutnya. Dan yang terakhir, memisahkan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, di sini teman-teman harus pahamin dulu ya apa yang menjadi kebutuhan teman-teman dan menjadi keinginan teman-teman. Nah, di sini aku bakal kasih cara teman-teman untuk ngelola keuangan kalian. Sebenarnya banyak banget sih cara ngelola keuangan kita. Tapi di sini aku bakal jelasin dengan metode 50 30 20. Nah, metode 50 30 20 itu apa sih? Metode 50-30-20 adalah metode budgeting pribadi bulanan yang membagi dalam 3 kategori, yaitu kebutuhan, keinginan, dan masa depan atau utang. Nah, angka 50, 30, dan 20 ini adalah persentase dana yang harus dialokasikan ke dalam 3 kategori. Nah, yang pertama untuk 50%. Nah, 50% itu untuk kebutuhan yang tidak bisa diganggu-gugat ya teman-teman. Seperti untuk membayar sewa atau cicilan rumah, listrik, air, makanan, dan sebagainya. Selanjutnya, 30%. Nah, 30% ini untuk tabungan atau investasi teman-teman ya. Contohnya bisa membeli emas atau deposito atau sebagainya. Dan yang terakhir, 20%. Nah, di 20% ini teman-teman bisa habisin untuk keinginan teman-teman ya. Seperti nonton film, makan enak, hangout bareng teman-teman, dan sebagainya. Nah, itu tadi cara untuk mengelola keuangan kita dengan metode 50, 30, 20. Kenapa sih aku pilih metode 50, 30, dan 20? Metode ini tuh enak banget ya teman-teman, karena teman-teman bisa menabung tapi teman-teman juga masih bisa menikmati kemewahan hidup. Segitu aja video aku untuk tema kelola keuangan. See you next time, bye!